Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu lagi dalam video pembelajaran fisika. Kali ini kita akan bahas materi tentang termofisika. Kalau sudah tahu judulnya, itu termo itu artinya suhu gitu ya. Suhu atau terkait dengan temperatur kayak gitu, suhu, panas, dan sebagainya. Maka kita di sini pasti tidak jauh dari konsep dari suhu. Oke. Nah, jadi di sini ada pengertian panas atau dingin. Jadi panas atau dingin itu adalah sifat termal alami sebuah benda, di mana panas atau dingin ini hanya sensasi yang dapat dirasakan melalui indera peraba. Nah, seberapa panas atau dinginnya benda itu dinyatakan dengan besaran suhu. Dan alat ukur suhu itu disebut sebagai termometer. Nah, acuan skala pada termometer itu adalah nilai titik beku dan nilai titik didih air. Temperatur di sini adalah ukuran panas dinginnya dari suatu benda. Panas dinginnya suatu benda berkaitan dengan energi termal yang terkandung dalam benda tersebut. Makin besar energi termalnya, makin besar atau tinggi juga temperaturnya. Nah, kontak termal itu adalah dua buah benda yang dikatakan dalam keadaan kontak termal itu terjadi jika energi termal dapat bertukar di antara kedua benda tersebut tanpa adanya usaha yang dilakukan. Contohnya ada es yang dimasukkan ke air, kan ada kontak antara dua benda yang berbeda suhu tanpa ada usaha yang dilakukan. Esnya diam aja di situ, tetapi esnya nanti dia akan berubah menjadi suhunya lebih panas, lebih naik kayak gitu ya. Misalnya dari minus 5 derajat jadi 0 derajat, kemudian airnya yang tadinya suhunya 30 derajat turun jadi 25 derajat, misalnya seperti itu. Kemudian ada kesetimbangan termal. Kesetimbangan termal di sini adalah situasi yang mana dua benda yang dalam keadaan kontak termal menukarkan energi termal dalam jumlah yang sama. Dan waktu yang diperlukan untuk mencapai kesetimbangan termal tergantung sifat benda tersebut. Nah, jadi tadi yang saya katakan ada kontak antara es dengan air. Nah, kalau lama-lama kayak gitu kan terjadi kontak, maka akan ada suhu seimbang di mana sudah tidak ada perubahan lagi antara suhu es ataupun suhu airnya. Bahkan esnya nanti bisa menjadi air kayak gitu dan sudah stagnan, tidak ada perubahan suhu lagi. Atau misalnya ada besi gitu ya, besi yang panas ditempelkan ke besi yang dingin. Kemudian yang dingin ini kan akan mendapatkan suhu yang panas dari besi yang panas, dia akan naik yang dingin ini, kemudian yang panas akan turun, kemudian akan terjadi suhu yang sama, dan itu adalah kesetimbangan termal. Nah, pada saat kesetimbangan termal, kedua benda mempunyai temperatur yang sama. Ini yang tadi saya jelaskan. Kesetimbangan termal merupakan hukum ke-0 termodinamika atau zero law of thermodynamica. Kemudian di sini sebentar ya. Oke, saya lanjutkan. Mohon maaf ini tadi anak saya mencari saya ini ke ruangan. Oke, saya lanjutkan bahwa alat ukur untuk mengetahui berapa suhu dari suatu benda itu adalah termometer. Nah, termometer ini terbuat dari bahan yang bersifat termometrik atau sifat fisiknya bervariasi terhadap temperatur. Ada volume cairan, ada panjang kawat, hambatan kawat.
volume gas pada tekanan konstan, tekanan gas pada volume konstan, dan warna pijar. Nah, skala temperatur ini perbedaan skala Celsius dengan temperatur absolut Kelvin T adalah sebesar 273. Jadi skala temperatur itu ada Kelvin, ada Celsius, ada Fahrenheit, ada Reaumur kayak gitu ya. Dan skala internasional yang digunakan bukan Celsius tetapi Kelvin. Nah, jadi nanti setiap ada soal, kemudian yang ditanyakan adalah suhu, kemudian jawaban paling akhir dari Celsius itu harus kalian ubah menjadi Kelvin. Nah, perbedaan skala Celsius dengan temperatur absolut Kelvin itu 273, sehingga kita bisa mencari suhu Celsius itu adalah suhu Kelvinnya dalam derajat Kelvin dikurangi 273. Nah, oleh karena itu titik beku air 273 Kelvin setara dengan 0 derajat Celcius dan titik didih air 373 Kelvin setara dengan 100 derajat Celcius. Nah, kita sekarang akan mencoba untuk mengkonversi skala termometer gitu ya. Di sini saya punya 2 buah termometer. Yang pertama dia mengukur Celsius, yang kedua dia skalanya mengukur Fahrenheit. Di sini yang paling penting diingat adalah titik beku dan titik didih masing-masing termometer ya. Jadi kalau saya tuliskan persamaannya, kalau mengkonversi skala entah itu Fahrenheit, Reaumur, Celsius, itu persamaan matematisnya sama. Jadi saya tuliskan di sini titik didih termometer 1 dikurangi titik paling bawah, titik beku 1 dibagi dengan skala yang ditanyakan, atau saya ubah gini aja biar lebih mudah. Diingat, sorry, sebentar. Oke, jadi kalau misalnya nih yang ditanyakan kan dia di sini gitu ya, bukan titik bekunya atau titik didih. Titik didihnya atau titik bekunya. Jadi di sini misalkan X gitu ya suhunya, maka kita mencari suhu X-nya berapa dikurangi dengan titik beku. Titik beku itu titik yang paling bawah. Titik beku dibagi dengan titik didih dikurangi titik beku juga. Jadi kita misalkan mencari yang ini TX-nya. Nah, yang diketahui Fahrenheit-nya misalnya, ini sudah diketahui, ini TF-nya. Nah, maka ini dikurangi ini dibanding atau dibagi dengan titik didih dikurangi ini sama kayak tadi, titik Fahrenheit-nya dikurangi yang titik beku Fahrenheit dibagi dengan titik didihnya Fahrenheit dikurangi titik bekunya Fahrenheit. Ini sama dengan T Fahrenheit dikurangi titik bekunya Fahrenheit, misalnya dibagi dengan titik didih min titik bekunya Fahrenheit gitu ya. Nah, jadi kalau kita misalkan mencari perbandingan jangkauan nilai titik bekunya, ini derajat Celcius per derajat Fahrenheit, perbandingannya itu ketemunya adalah 5:9. Ini kalau misal kita cari perbandingan titik didih dengan titik bekunya ya. Jadi derajat Celcius, ini kan titik didihnya adalah 100 min 0, dibanding dengan titik didihnya Fahrenheit kan 212 dikurangi titik bekunya 32. Berarti sama dengan
T derajat Celcius min 0, ini yang ditanyakan yang di sini. Ini T derajat X-nya atau Celciusnya boleh dikurangi dengan 0 dibagi dengan T derajat Fahrenheit dikurangi 32. Maka nilainya 100 per 212 dikurangi 32 itu berapa? 0, 11 kurangi 3 itu 8, 180 ya. Berarti kan 100 per 180 itu kan 5 per 9 sama dengan T derajat Celcius per T derajat Fahrenheit. Ini yang nanti kalian bisa cari variasinya min 32. Sehingga kalau kita mengubah Fahrenheit ke Celcius, maka di sini T derajat Celcius yang kita cari itu sama dengan 5 per 9 T derajat Fahrenheit min 32. Nah, kalau kita mengubah Fahrenheit ke Celciusnya, berarti tinggal ini min 32-nya pindah ke sana. Jadinya 5 per 9 ditambah 32 gitu ya. Ini sama dengan T derajat Celcius per T derajat Fahrenheit. Maka T derajat Fahrenheit-nya bisa kita cari. T derajat Fahrenheit-nya T derajat Celcius per 5 per 9 plus 32 gitu. Nah, tetapi saya lebih sukanya gimana? Karena ini kan konsepnya hafalan. Jadi saya lebih sukanya adalah perbandingan yang ini. Oh, yang dicari adalah T derajat Celcius. Di sini misalnya ya, berarti dikurangi yang paling bawah, terus dibagi yang paling atas dikurangi yang paling bawah sama dengan dibandingkan ini. Ini yang diketahui, misal kalau Fahrenheit-nya yang diketahui dulu, ini dikurangi yang paling bawah, atas dibagi di yang paling atas dikurangi yang paling bawah. Nah, yang ini. Nah, kemudian untuk yang konversi skala Celcius ke Fahrenheit, jadi sama ya, ini tadi yang sudah saya tuliskan. Yang ini, cuma ini lebih disederhanakan. Jadi saya lewati. Nah, ini latihan. Misalnya di sini ada termometer X yang memiliki skala penunjukan titik beku min 30 derajat dan titik didih air 90 derajat. Carilah faktor konversi termometer X terhadap skala Celcius, gitu ya. Nah, kita cari dulu nih. Maka kita bandingkan saja. Faktor konversinya berarti kan tadi T derajat X, kita bandingkan dengan T derajat Celcius. Maka ini kan dikurangi dengan titik bekunya adalah di sini titik bekunya min 30 derajat, berarti min 30 derajat. Perhatikan ini min, dikurangi ini 0 derajat sama dengan titik beku, titik didih yang paling tinggi, berarti ini di sini 90 min 30 dibagi dengan 100 min 0. Berarti konversi dari termometer X terhadap Celcius, faktor konversinya di sini kan T derajat X min 30 kan jadi plus 30. Pindah ruas ke sana kan jadi dibagi ya. Jadi 90 plus 30 per 100. Ini langsung dibagi berarti di sini 30. 30. Berarti ini hilang. Langsung kayak gini aja berarti ya. T derajat X per T derajat Celcius sama dengan 120 per 3000. 3000, nolnya hilang.
Berarti tinggal 12/300 dibagi 4, berarti ini 3, dibagi 4 ini berapa? 300 bagi 12, itu bisa dikonversi sederhana. 300 dibagi 12 itu 25 ya. Jadinya 1/25. Nah, ini adalah faktor konversinya. Jadi, dari yang tadi perlu diingat ya bahwa kalau ada 2 termometer, misalnya itu termometer X yang ini termometer apa aja, entah reamur. Kalau reamur itu titik bekunya 0 derajat, titik didihnya 80 derajat. Ini X, ini Y misalnya, boleh ini konversinya apa aja nih yang ini. Maka jangan lupa ini titik beku adalah yang bawah, titik didih yang atas. Titik didih yang atas, maka kita mencari membanding konversinya dengan yang ini, atau dengan rumus yang tadi saya tuliskan. Kita pakai nih dia ada di mana gitu ya kan, antara titik didih dan titik beku. Misalnya suhu tertentu yang X, Tx dikurangi yang paling bawah adalah Tbx karena punyanya X ya, saya tuliskan lengkap, dibagi ini Tb, dibagi dengan T didihnya X dikurangi T bekunya X. Bekunya X sama dengan TY. TY min titik bekunya Y per T-nya. Titik didihnya Y dikurangi titik bekunya Y. Nah, kemudian kalor ini merupakan bentuk energi ya, di mana energi berpindah atau mengalir dari benda yang mempunyai temperatur tinggi ke benda yang lebih rendah. Dan satuan kalor itu adalah kalori, atau 1 kalori itu adalah kalori yang diperlukan untuk menaikkan temperatur 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius. Nah, misalnya 100 gram air mula-mula suhunya 14,5 derajat Celcius, dipanaskan hingga suhunya 15,5 derajat Celcius. Maka kalori yang diberikan itu sejumlah 100 kalori. Gitu. Kemudian kilokalori, di sini 1 kilokalori adalah kalori yang diperlukan untuk menaikkan temperatur dari 1 kilogram air sebesar 1 derajat Celcius. Kalau kalori itu 1 gram sebesar 1 derajat Celcius, kalau kilokalori 1 kilogram air sebesar 1 derajat Celcius. Kemudian kalor jenis atau specific heat di sini, kemampuan suatu benda untuk menyerap energi panas ini adalah sebanding dengan massa benda, sebanding dengan perubahan suhu atau delta T. Nah, Q itu MC delta T. Jadi kalor itu simbolnya adalah Q. Di sini rumusnya kalor itu adalah MC delta T. Nah, M-nya massa, C-nya adalah kalor jenis, delta T-nya adalah perubahan suhu. Nah, kalor jenis di sini merupakan energi panas yang diperlukan untuk menaikkan temperatur 1 gram per benda sebesar 1 derajat Celcius. Ini kalor jenis, gitu ya. Nah, setiap zat atau materi mempunyai kalor jenis yang berbeda-beda bergantung pada sifat materi itu sendiri, sehingga kita bisa menentukan kalor jenis itu dari yang sudah diketahui di dalam soal, biasanya seperti itu. Kemudian ada kapasitas kalor. Nah, kapasitas kalor atau heat capacity di sini
merupakan besaran yang menyatakan banyaknya kalor untuk menaikkan suhu benda tersebut sebesar 1 derajat Celcius. Nah, kapasitas kalor itu disimbolkan dengan C besar. C besar. Kalau kalor jenis itu C kecil. Nah, hubungannya dengan kalor bahwa kalor itu sama dengan C kali delta T. Kalau dengan kalor jenis kan tadi MC kali delta T, C kecil. Nah, kalau yang kapasitas kalor C kali delta T. Nilainya kapasitas kalor itu sama dengan M kali C, massa dikali kalor jenis. Itu hubungannya. Jadi, ada rumusnya yang kalor pertama adalah MC delta T. Nah, MC ini adalah C besar atau kapasitas kalor. Sehingga bisa dituliskan seperti ini. Nah, kemudian ada perpindahan kalor. Perpindahan kalor itu ada 3 jenisnya, ada konveksi, ada konduksi, dan ada radiasi. Nah, yang pertama adalah konduksi. Di sini merupakan perpindahan panas tanpa disertai dengan perpindahan molekul, kayak gitu ya. Jadi tidak ada perpindahan molekulnya atau tidak ada perpindahan partikelnya. Contohnya apa? Contohnya pada saat ada benda padat menempel, saling menempel dengan suhu yang berbeda. Ada besi yang satu panas kemudian ditempelkan ke kayu, kayunya dingin, kayak gitu. Maka akan terjadi perpindahan kalor secara konduksi. Kan mereka tidak bertukar isi partikel kayak gitu. Jadi sama-sama masih satu besi, masih satu kayu kayak gitu ya. Nah, nilai perpindahan kalor per satuan waktu atau Q per T itu sama dengan K. K itu adalah nilai konduktivitas benda dikali A dikali T panas dikurangi dengan T dingin dibagi dengan D. D-nya adalah panjang benda tersebut. Gitu ya. Nah, contohnya nih, ada suatu batang besi A, panjangnya L, dan diameternya D. Batang besi B, terus ada yang B, terbuat dari bahan yang sama, mempunyai panjang yang sama. Nah, bahannya sama dengan yang A ya. Panjangnya sama dengan yang A, berarti L, dan diameternya itu lebih lebar 2 kali. Jika kedua besi dipanaskan pada salah satu ujungnya, maka perbandingan laju perambatan kalor pada besi A dan besi B adalah, nah jadi kalau saya gambarkan, di sini ada besi, diameter berarti bentuknya lingkaran ya. Nah, ini yang A. Kemudian yang B itu lebih besar. Nah, gini. Ini yang B. Bahannya sama, panjangnya sama. Berarti kan konduktivitasnya nilainya Ka itu sama dengan Kb. Konduktivitas bendanya A dengan B sama. Panjangnya A, La sama dengan Lb. Kemudian diameternya A kita tuliskan dA. Diameternya B kita tuliskan dB. Diameter A itu kan D besar ya. Diameternya B itu 2 kalinya dengan yang A berarti 2D besar. Nah, yang ditanyakan adalah perbandingan laju perambatan kalor. Pada besi perambatan kalor itu kan Q per T ya. Nah, Q per T punyanya A dengan Q per T-nya punyanya B. Perbandingannya ini berapa? Sorry, ini A. Nah, ini B. Ini berapa? Nah, sehingga kita bisa mencari pakai persamaan yang tadi. Bahwa QA per TA sama, ini kan dibanding ya. Dibanding QB per TB, langsung saja ya kita tuliskan rumusnya KA dikali dengan delta T-nya A per D gitu ya. Sama dengan KB kali delta T-nya B
per D. Ini D-nya B, ini D-nya A. K-nya kan sama, K-nya sama. K-nya A sama. Ini kurang A, sorry. Ini A-nya juga sama. Sorry. A-nya beda ya. Saya hapus. Oke, sebentar. K-nya sama. Kemudian perubahan suhunya kan sama, gitu ya. Karena mereka dipanaskan di dua ujungnya, itu sama berarti pemanasannya. Berarti delta B, delta TB dengan delta TA-nya sama. Ini tidak sama ya yang A-nya ya. Sorry, ini masih kecoret. Nah, kemudian K-nya ini sama karena dia bahannya sama. Saya lanjutkan di sampingnya. Diameter hubungannya dengan luas itu kan luas lingkaran kalau diameter tuh. Berarti rumusnya kalau diameter 1/4 pi d kuadrat. Nah, yang di sini ada 1/4 pi, yang di sini juga ada 1/4 pi, maka kita abaikan 1/4 pi-nya, jadinya D. Punyanya A kuadrat, T-nya sudah hilang, dibagi dengan, ini panjangnya sama ya, ini panjangnya sama, D-nya ini bukan diameter loh ya, ini panjang kalau di sini, panjang bendanya, maka ini kita coret. Nah, berarti ini nggak usah ada pernya, langsung aja DA kuadrat sama dengan luas penampangnya dari yang B karena dia diameternya lebih besar, maka langsung saja di sini DB kuadrat gitu ya. Ini ingat-ingat ini bukan diameter tapi ini panjangnya. Panjang. Ditulis L juga nggak apa-apa di persamaan yang sebelumnya. Coba saya lihat. Nah, di sini biar nggak bingung tulis L saja nggak apa-apa. Nah, maka ini DB kuadrat ya, DA kuadrat, D-nya itu diameternya kan D. D kuadrat sama dengan punyanya yang B, itu kan 2 kalinya, berarti 2D dikuadratkan. Berarti ini hasilnya D kuadrat sama dengan 4D kuadrat, ini coret, hasilnya adalah 1/4. Ini adalah perbandingan laju perlambatan kalor pada besi A dan besi B. Semoga teman-teman paham. Kemudian ada nilai konveksi. Di sini ada konveksi itu perpindahan kalor di mana partikelnya itu ikut berpindah. Contohnya adalah saat kita memanaskan air gitu ya. Panasnya itu dari bawah, partikelnya itu berputar ke atas kayak gitu ya sampai merata gitu. Kemudian ada radiasi, di sini radiasi itu perpindahan kalor tanpa ada perantara, contohnya kita merasakan hangatnya matahari, itu termasuk dengan radiasi. Nah, laju radiasi kalor ini sebanding dengan luas penampang permukaan benda dan sifat permukaan benda. Jadi di sini perpindahan kalor Q per T itu sama dengan E kali A kali sigma kali T pangkat 4. E ini adalah nilai emisivitas benda. Kemudian sigma itu adalah nilai nilai dari radiasi tiap benda gitu ya. Ini disebut sebagai konstanta gitu. Ini sudah diketahui. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.